Kalau situasi politik berubah, maka proses atau mekanisme yang sulit bisa berubah jadi mudah. Bahkan Pak Mahfud MD sudah mulai menyebut nama-nama tokoh yang berpeluang untuk menggantikan Gibran jika sudah dimakzulkan. Ada teman saya mengatakan, aku tuh mas, itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Oh, ini menarik. Berarti ada temannya Prof. Ikra yang pernah mendapat tugas mengajari Gibran untuk pidato. Itu waktu masih jadi bupati atau wali kota. Waktu dia jadi wali kota. Tapi nggak berhasil itu. Nggak berhasil. Berarti kalau begitu memang Gibran ini standar IQ di bawah kira-kira. Saya nggak mengatakan demikian ya, tapi kenyataan lah. Fakta ya? Ya, kalau saya lihat itu. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Video tadi mulai ramai beredar di media sosial ya. Seakan tiap hari ada saja terbongkar kekurangan Gibran sebagai wakil presiden. Video ini beredar setelah ramai kabar bahwa akun media sosial Gibran memfollow akun judi online waktu itu. Seolah selalu ada saja tambahan alasan untuk memperkuat tuntutan pemakzulan Gibran. Nah, yang akan kita soroti dalam video ini adalah bagaimana perkembangan isu pemakzulan itu dari perkembangan pendapat para tokoh yang kerap jadi acuan sebagai narasumber di media. Ada 2 tokoh yang akan kita lihat ya. Pertama, fokus kita tentu saja Pak Mahfud MD, yang kita tahu merupakan seorang ahli, pakar hukum. Ahli dan pakar ya, yang punya hubungan dekat dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Sebagai tambahan, ada ahli hukum kedua, yakni Ferry Amsari, seorang pakar hukum tata negara, juga seorang aktivis dan akademisi. Fokus kita memang ke Pak Mahfud MD. Kalau Ferry Amsari ini sebagai tambahan penguat ya. Ketika tuntutan pemakzulan Gibran yang disuarakan oleh para purnawirawan TNI mulai jadi berita, ada kesamaan pandangan dari Pak Mahfud MD dan Ferry Amsari. Dengan mekanisme yang saya kira sekarang sudah banyak diketahui oleh publik, Ferry Amsari menyebut bahwa mekanisme pemakzulan itu memang dirancang sulit dalam sistem presidensial. Ferry Amsari menjelaskan panjang lebar kepada media bagaimana proses pemakzulan itu. Ditambah dengan pengakuan bahwa mekanisme itu sulit untuk dilakukan. Sementara dari Pak Mahfud MD waktu itu juga ada penjelasan serupa. Menurut beliau, pemakzulan Gibran itu secara teoritis kenegaraan bisa. Aturannya sudah ada dan jelas. Artinya, seorang wakil presiden bisa dimakzulkan. Teorinya begitu, kata Pak Mahfud. Akan tetapi, secara politik akan sulit. Karena menurut Pak Mahfud MD waktu itu, adanya kekuatan politik koalisi Prabowo Gibran di DPR yang besar. Sehingga sulit untuk mengumpulkan 2/3 anggota DPR dalam sidang pleno untuk menyetujui bahwa wakil presiden itu harus dimakzulkan karena telah melakukan pelanggaran. Jadi waktu itu, kira-kira 1,5 bulan yang lalu ya, baik Pak Mahfud MD maupun Ferry Amsari dalam menjelaskan pemakzulan Gibran itu terdengar atau terkesan pesimis ya. Semuanya mengakui bahwa pemakzulan itu sulit untuk dilakukan karena kekuatan politik yang waktu itu dinilai tidak akan memberikan dukungan terhadap pemakzulan Gibran. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini di NES 2045 yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, yaitu respon Ketua MPR soal surat desakan pemakzulan Gibran. Ya, ini ada berita dari tempo.com Jakarta. Saya akan membacakannya agar kita sama-sama menyimak dan memahaminya satu sama lain. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Ahmad Muzani, enggan berbicara banyak soal surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat yang berisikan desakan untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dikirim ke sekretariat MPR saat libur menjelang Idul Adha. Muzani mengatakan belum memonitor surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut. Dengan tanda kutip, saya belum masuk kantor karena mau libur lebaran atau Idul Adha, ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
sesuai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam keterangan sebelumnya, Mujani mengatakan Prabowo dan Gibran merupakan satu paket pasangan yang dipilih lewat pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dia berujar Prabowo dan Gibran telah dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan tersebut sah secara konstitusional. Dengan tanda kutip, pada 20 Oktober 2024, atas keputusan tersebut, kami mengadakan proses pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Mujani. Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi bersurat ke MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR perihal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Surat bernomor 003 FPP TNI 5 2025 itu ditunjukkan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Mujani dan Ketua DPR Puan Maharani. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan surat itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR dan DPR dengan tanda kutip sudah dikirimkan pada Senin 2 Juni 2025, katanya saat dihubungi pada Selasa 3 Juni 2025. Surat ini juga telah ditandatangani oleh perwakilan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, di antaranya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rajil, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Hasan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto dan Laksama TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Kami mengusulkan kepada MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan terhadap wakil presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian petikan isi surat tersebut. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan sejumlah pandangan hukum alasan usulan pemakzulan Gibran. Mereka menilai pencalonan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo ini tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman. Menurut Forum Purnawirawan, proses pencalonan yang melibatkan Paman Gibran bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara. Para pensiunan tentara itu juga menyoroti nilai kepatutan dan kepantasan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut mereka, mantan wakil kota Solo itu masih minim kapasitas dan pengalaman untuk menjabat sebagai RI 2 saat naik bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini, ujar Bimo mengutip isi surat tersebut. Dugaan keterlibatan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang dimasukkan sebagai argumentasi para pensiunan tentara tersebut. Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya Kaesang Pangarep yang dilaporkan oleh akademikus Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2022. Ya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan dari berita Tempo.com Jakarta. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi.